Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Yuanisa selaku dosen teori akuntansi. Di sini saya akan coba mempresentasikan hasil dari jawaban UAS yang telah Ibu berikan. Mengenai yang poin pertama yaitu mengenai 4 pilar standar akuntansi keuangan SAK di Indonesia. Dengan perusahaan atau entitas apa yang cocok dengan standar tersebut, dengan apakah referensinya juga menggunakan IFRS atau bukan. Dan yang kedua, standar akuntansi keuangan Indonesia menggunakan IFRS atau US GAAP. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai satu standar fit for all atau enggak gitu ya. Nah, untuk mengenai hal yang pertama, mengenai poin yang pertama, 4 pilar jenis standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi di Indonesia ini standar akuntansi keuangan dibagi menjadi 4 jenis utama. Masing-masing disesuaikan dengan jenis entitas yang menggunakannya. Berikut adalah rincian mengenai entitas yang harus memenuhi standar tersebut serta referensinya. Oke, untuk yang pertama mengenai jenis yang pertama yaitu SAK internasional atau IFRS Convergence. Nah, jadi SAK ini mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. IFRS ditetapkan agar laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan secara global. Nah, entitas yang comply atau yang cocok atau yang harus wajib menggunakan SAK internasional ini yaitu perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek, kemudian perbankan, asuransi, dan BUMN besar. Nah, referensinya sendiri ya tentunya karena kan ini SAK internasional, jadi menggunakan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB gitu. Nah, untuk penjelasan mengenai SAK internasional ini telah selesai, kemudian ke penjelasan yang selanjutnya mengenai SAK umum. Nah, SAK umum adalah standar akuntansi berbasis IFRS tetapi dengan beberapa modifikasi agar lebih sesuai dengan kondisi bisnis di Indonesia. Nah, perusahaan atau entitas apa yang comply atau yang cocok atau yang harus menggunakan SAK umum ini? Tentunya entitas besar yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Nah, referensinya mengacu pada IFRS dengan beberapa modifikasi. Nah, penjelasan yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu SAK entitas privat atau EP atau SAK etap. Nah, SAK etap ini ditunjukkan untuk perusahaan swasta yang tidak memiliki kepentingan dalam pasar modal tetapi perlu menyusun laporan keuangan. Nah, entitas yang wajib menerapkan atau yang comply dengan peraturan ini atau standar akuntansi keuangan SAK etap ini yaitu perusahaan swasta tanpa akuntabilitas publik. Nah, referensinya berdasarkan IFRS Forsmes tetapi lebih sederhana. Nah, jenis yang keempat yaitu SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau MKM. Nah, SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau MKM ini adalah standar yang paling sederhana yang dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Nah, entitas yang comply atau yang memang cocok atau yang harus menggunakan tentunya UMKM atau bisnis kecil. Nah, referensinya tentunya tidak berbasis IFRS secara langsung, tetapi menggunakan prinsip dasar akuntansi yang lebih sederhana. Nah, untuk penjelasan poin yang kedua mengenai SAK di Indonesia, apakah menggunakan IFRS atau US GAAP? Nah, jadi SAK di Indonesia ini lebih menggunakan IFRS karena beberapa hal. Yang pertama, DSAK IAIE atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Ikatan Akuntan Indonesia telah melakukan konvergensi SAK dengan IFRS pada tahun 2012. Yang kedua, IFRS lebih fleksibel dan berbasis prinsip atau principle based. Sementara US GAAP lebih berbasis aturan atau rule based. Yang ketiga, poin yang ketiga, banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia juga menggunakan IFRS sebagai standar global mereka. Nah, yang ketiga, penjelasan yang ketiga mengenai apakah satu standar fit for all gitu ya. Nah, alasannya yang tentu tidak.
Satu standar tidak bisa berlaku untuk sebuah jenis entitas karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, skala dan kompleksitas transaksi berbeda antara perusahaan besar, misalnya perusahaan pabrik dan UMKM. Kemudian yang kedua, kebutuhan pengguna berbeda, misalnya investor di pasar modal lebih membutuhkan laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS, sedangkan UMKM cukup dengan standar pelaporan keuangan yang sederhana. Nah, yang ketiga tentunya mengenai regulasi dan kepentingan bisnis di Indonesia juga membutuhkan variasi standar yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan hukum bisnis atau hukum setempat. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya jelaskan, pembahasannya saya jelaskan, yaitu tentunya Indonesia memiliki 4 pilar SAK yang disesuaikan jenis entitasnya. Kemudian yang kedua, SAK di Indonesia lebih mengacu ke IFRS dibandingkan US GAAP. Nah, yang ketiga, standar yang berbeda diperlukan agar akuntansi dapat diterapkan sesuai kebutuhan entitasnya masing-masing. Nah, untuk pembahasannya saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang memang tidak diperkenankan atau memang kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.